Assalamualaikum, sahabat muslim, dimanapun berada mudah-mudahan pada sehat selalu panjang umur banyak rezeki sekeluarga, amin. Kalau emang channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen. Sebelum kita mulai temanya kita intro dulu sebentar, jangan kemana-mana, saksikan terus, jangan skip agar tidak gagal paham. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Kriteria calon suami istri ideal berdasarkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama, kriteria dasar. Bahagia dan tidaknya kehidupan berkeluarga sangat bergantung pada suami istri yang menjalaninya. Suami istri akan menjalaninya dengan kebahagiaan, bila keduanya menjadikan agama sebagai landasan dan pedoman hidup. Maka dari itu, sebelum masuk pintu pelaminan, Islam memberi norma-norma hidup berkeluarga dan menetapkan kriteria calon suami istri yang bisa membawa kehidupan keluarga ke pulau kebahagiaan dan ketenteraman. Calon istri yang ideal dalam kacamata Islam adalah cewek yang sangat memegang teguh ajaran agama. Selalu taat beribadah, menjauhi larangan agama, menjaga kehormatan dengan berpenampilan yang sesuai agama, menjaga ifah, harga dirinya, sebagai muslimah dengan tidak mudah berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan mencerminkan serta menjadikan agama sebagai barometer hidupnya. Dan kriteria agama ini adalah dasar utama serta unsur yang wajib dalam menjalani hidup berkeluarga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan ukuran calon istri yang baik adalah cewek senantiasa berperilaku sejalan dengan agamanya. Sebagaimana dalam hadits, artinya, wanita itu dinikahi karena hartanya, kecantikannya, keturunan orang baik, dan agamanya. Raihlah wanita yang berpegang teguh pada agama, maka kau akan selamat. Hari, Bukhari Muslim. Sebagaimana dalam hadits ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kriteria calon istri yang ideal adalah perempuan yang berperilaku sesuai dengan agama. Demikian pula sebaliknya, bagi cewek yang ingin mencari calon suami, maka harus menjadikan agama dan keberagamaannya sebagai barometer utama dan nomor pertama. Pekerti yang luhur, dambaan setiap orang. Untuk meraih kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, pekerti istri yang luhur dan perangai suami yang mulia merupakan fondasi yang penting dan yang harus menghiasi kehidupan rumah tangga. Karena akhlak yang mulia dari istri dan suami akan mendorong kehidupan keluarga yang islami. Hal itu sejalan dengan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia, termasuk dalam lingkup kehidupan berkeluarga. Beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Secara garis umum, perilaku manusia yang berakhlak adalah perilaku yang sesuai agama, norma-norma sosial, dan budaya yang tidak bertentangan dengan koridor agama. Dalam menentukan calon istri atau suami, setidaknya ada 6 tipikal wanita yang harus dihindari oleh kaum Adam. Imam Al-Ghazali mengutip kalimat bijak orang Arab sebagai berikut. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Secara garis umum, perilaku manusia yang berakhlak adalah perilaku yang sesuai agama, norma-norma sosial, dan budaya yang tidak bertentangan dengan koridor agama. Dalam menentukan calon istri atau suami, setidaknya ada 6 tipikal wanita yang harus dihindari oleh kaum Adam. Imam Al-Ghazali mengutip kalimat bijak orang Arab sebagai berikut. Wanita yang dirindukan. Sadarlah ia Anda ya ukhti. Seharusnya para wanita kita, anak-anak kita, istri kita dan saudari-saudari kita yang kecil maupun yang besar tidaklah mengikuti ajaran kaum kafir. Janganlah kalian mengikuti mereka dalam segala sesuatu. Baik cara berpakaian, adat perkawinan, di dalam rumah, serta cara keluar rumah. Wahai putri-putri dan wanita mukminah. Selama ini, siapakah yang kalian ikuti? Siapakah yang kalian jadikan teladan? Siapakah yang kalian jadikan contoh? Sosok manakah yang kalian jadikan panutan?
Apakah kalian mengikuti orang kafir, Yahudi, Nasrani dan para wanita-wanita yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kalian tidak berada di jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikutinya? Janganlah kalian sampai terjerumus. Wahai mukminah, wahai muslimah, perhatikanlah siapa yang telah kalian contoh dan jalan siapakah yang telah kalian ikuti. Dengan siapa kalian berteladan? Janganlah kalian menukar para teladan kalian. Apakah kalian akan menukar Sayyidah Ahlil Jannah dengan kaum kafir? Apakah kalian akan menukar Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang memperoleh salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang telah menimpa kita wahai saudaraku? Jikalau hal ini terjadi, maka ini adalah sebuah bencana yang besar. Berpikirlah secara benar dan serius. Perkara ini bukanlah sebuah lelucon, mainan ataupun gurauan. Ini perkara agama yang berkaitan dengan akhirat kita. Ini perkara yang berkaitan dengan keadaan menjelang maut, di dalam kubur, di barzah dan hari kebangkitan kelak. Perkara agama ini tergantung pada amal perbuatan kalian dalam kehidupan, adat, perkataan dan sikap kalian selama di dunia ini. Siapa suri tauladan kita? Kita telah menukar serta meninggalkan suri tauladan al-batul dalam adat dan kehidupan kita. Salah satu bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dengan siapakah kalian tukar wahai mukminah? Apakah yang ada di benak kita? Sesungguhnya hal yang memalukan serta merupakan aib bagi muslimah dan mukminah adalah tidak memperdulikan sirah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tidak mencontoh akhlak dan kebiasaan beliau. Justru kita mencontoh lainnya. Al-Habib Umar bin Hafiz. Dengan siapakah kalian tukar wahai mukminah? Apakah yang ada di benak kita? Sesungguhnya hal yang memalukan serta merupakan aib bagi muslimah dan mukminah adalah tidak memperdulikan sirah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tidak mencontoh akhlak dan kebiasaan beliau. Justru kita mencontoh lainnya. Al-Habib Umar bin Hafiz. Relativitas kecantikan dan ketampanan. Fitrah manusia menyukai sesuatu yang indah dan mempesona. Dalam hal ini, kaum Adam secara manusiawi suka kepada kaum Hawa yang cantik. Dan sebaliknya, wanita menyukai dan mendambakan suami yang tampan, rupawan dan menawan. Dalam menuju pernikahan dan masuk pelaminan, kecantikan dan ketampanan juga menentukan kebahagiaan rumah tangga. Karena secara karakteristik, ketentraman dan ketenangan suami adalah melihat dan menikmati istri yang cantik. Demikian pula seorang istri senang dan tentram dengan suami yang tampan rupawan. Karena dengan ketenangan, perintah agama akan terlaksana pula dengan tenang. Atas dasar itu Islam menganjurkan pilihan calon yang cantik atau yang tampan menurut hati dan selera Anda masing-masing. Tetapi agama melarang pernikahan yang hanya dimotivasi dan didasarkan atas ketertarikan pada kecantikan dan ketampanan saja. Karena semua kecantikan dan ketampan sementara. Dan juga kecantikan dan ketampanan itu relatif. Maka dari itu, niatilah kecantikan dan ketampanan yang Anda inginkan semata-mata, demi menjaga agama. Wanita yang ringan mahar. Yang dimaksud wanita yang ringan mahar adalah wanita yang tidak meminta ataupun menargetkan mas kawin dengan nominal yang sangat tinggi. Termasuk juga dalam istilah sekarang ialah, hantaran atau lamaran, yang sangat dan sangat bertolak belakang dari ajaran para orang-orang soleh terdahulu, yang justru mereka malah memudahkan para pemuda untuk menikah tanpa memikirkan urusan mahar apalagi lamaran. Nah, wanita yang mau diberi mas kawin dengan nilai yang sedikit, atau berapa saja sesuai kemampuan calon suami adalah wanita yang paling baik dan penuh keberkahan sebagaimana Nabi mensifatkan dalam hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda, perempuan yang paling baik adalah perempuan yang cantik dan paling murah maharnya. Hari Ibnu Hibban. Berdasarkan hadits ini wanita yang ideal adalah wanita yang tidak menuntut mahar yang mahal. Dari manakah mahal murahnya mas kawin perempuan bisa diketahui calon suami? Boleh jadi diketahui dari indikasi-indikasi saat tahap-tahap penjajakan dan pengenalan, atau bertanya langsung, atau dari mas kawin keluarganya yang lebih dulu menikah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang melarang mas kawin yang mahal. Wanita subur dan lemah lembut. Termasuk ciri-ciri wanita yang harus menjadi pilihan untuk dinikahi laki-laki adalah wanita yang subur dan bersifat lemah lembut serta kasih sayang pada suami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, gapailah istri-istri yang subur dan sayang sama suami. Hari Abu Dawud dan Nasai. Artinya, Islam sangat menganjurkan kaum Adam untuk beristri kaum Hawa yang bisa memberi keturunan yang banyak.
Karena misi pernikahan dalam Islam adalah melestarikan spesies manusia. Hal ini juga dapat diketahui oleh si pria dari kondisi keluarga si wanita tersebut. Perawan is the best. Islam menganjurkan kepada para kaum Adam untuk mencari dan mendapatkan istri yang masih virgin. Yaitu masih perawan gadis, bukan cewek yang sudah pernah dicicipi. Baik dipakai dengan cara halal atau lebih-lebih lagi dengan cara yang haram. Mengapa sebaiknya harus yang virgin? Karena selain kenikmatan merasakan kegadisan virginitasnya, cewek yang masih gadis bila dinikahi akan memberi 3 keuntungan. 1. Cinta pertama si gadis yang kuat melekat. Artinya, perempuan yang baru pertama menikah akan lengket seperti karet kepada orang yang pertama kali menyetubuhinya. Karena karakter cewek, kaum Hawa secara umum, sangat dekat dan melekat dengan cinta pertama. Sehingga hal itu akan menjadikan keluarga Anda tentram bahagia. 2. Mendapatkan cinta secara sempurna. Karena secara karakteristik, kaum Adam itu tidak mau mendapat sisa orang lain. 3. Terhindari dari bayang-bayang masa lalu. Artinya, bila istri itu pernah bersuami, secara psikologis ia akan mempunyai bayangan kepada suami atau orang lain yang pertama kali pernah mengawininya. Karena cinta, hubungan seks, yang paling melekat adalah cinta, hubungan seks dengan orang yang pertama kali dalam hidupnya. Dalam hal mendapatkan istri yang masih gadis, Nabi berpesan dalam hadits berikut. Wanita subur dan lemah lembut. Termasuk ciri-ciri wanita yang harus menjadi pilihan untuk dinikahi laki-laki adalah wanita yang subur dan bersifat lemah lembut serta kasih sayang pada suami. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya, gapailah istri-istri yang subur dan sayang sama suami. Hari, Abu Dawud dan Nasai. Artinya, Islam sangat menganjurkan kaum Adam untuk beristri kaum Hawa yang bisa memberi keturunan yang banyak. Karena misi pernikahan dalam Islam adalah melestarikan spesies manusia. Hal ini juga dapat diketahui oleh si pria dari kondisi keluarga si wanita tersebut. Perawan is the best. Islam menganjurkan kepada para kaum Adam untuk mencari dan mendapatkan istri yang masih virgin. Yaitu masih perawan gadis, bukan cewek yang sudah pernah dicicipi. Baik dipakai dengan cara halal atau lebih-lebih lagi dengan cara yang haram. Mengapa sebaiknya harus yang virgin? Karena selain kenikmatan merasakan kegadisan virginitasnya, cewek yang masih gadis bila dinikahi akan memberi 3 keuntungan. 1. Cinta pertama si gadis yang kuat melekat. Artinya, perempuan yang baru pertama menikah akan lengket seperti karet kepada orang yang pertama kali menyetubuhinya. Karena karakter cewek, kaum Hawa secara umum, sangat dekat dan melekat dengan cinta pertama. Sehingga hal itu akan menjadikan keluarga Anda tentram bahagia. 2. Mendapatkan cinta secara sempurna. Karena secara karakteristik, kaum Adam itu tidak mau mendapat sisa orang lain. 3. Terhindari dari bayang-bayang masa lalu. Artinya, bila istri itu pernah bersuami, secara psikologis ia akan mempunyai bayangan kepada suami atau orang lain yang pertama kali pernah mengawininya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan salah kata aku mohon maaf, sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.